warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabrini Mentari Rezeki, SPSI MPSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu adalah pendidikan anak usia dini. Sebagai dosen, saya telah memaparkan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah pengajaran, penelitian, juga pengabdian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS dan diperuntukkan pada mahasiswa semester 4 dengan 16 pertemuan yang diikuti oleh UTS dan UAS pada program studi Fakultas Psikologi. Deskripsi mata kuliah pendidikan anak usia dini diantaranya adalah hakikat pendidikan anak usia dini berupa pengertian, tujuan, fungsi, serta prinsip pengembangan anak usia dini, program pembelajaran, teori belajar, serta kurikulum anak usia dini, juga model dan metode pembelajaran anak usia dini, pola permainan anak, juga layanan berkebutuhan khusus anak usia dini. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah pendidikan anak usia dini yang pertama adalah agar mahasiswa mengetahui perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, agar mahasiswa mengetahui cara dan mendidik anak usia dini. Yang ketiga, agar mahasiswa mengetahui pola permainan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan, pertumbuhan, dan perkembangan anak usia dini. Hal ini sejalan dengan profil lulusan, yaitu diantaranya adalah tenaga kerja di bidang sumber daya manusia, komunitas, juga pendidikan, konsultan di bidang psikologi, penulis, konten kreator atau influencer, dan pelaku usaha mandiri. Sebelum menjelaskan sistem pengajaran yang saya terapkan, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran atau CPL yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, juga keterampilan khusus. Adapun yang pertama diantaranya adalah sikap, yaitu pada S1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Kedua, pada S2, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, juga etika. Selanjutnya pada pengetahuan, yaitu pada P12, menguasai dasar psikologi dan konseling pelatihannya. Selanjutnya pada keterampilan umum, pada KU1, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, juga inovatif dalam konteks mengembangkan implementasi ilmu pengetahuan psikologi dan teknologi, juga memperhatikan dan menerapkan humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya pada KU15 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data. Yang terakhir yaitu pada keterampilan khusus, pada KK3 mampu menganalisa persoalan psikologi yang non-klinis, juga persoalan perilaku yang menyajikan alternatif
dengan pemecahan masalah yang sudah ada. Kakak 5 mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, juga mampu memberikan presentasi secara efektif dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Selanjutnya, delivering interaction assessment, yaitu disingkat dengan DIA, merupakan model pembelajaran yang saya terapkan. Yang pertama adalah delivery, adanya keragaman materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Selanjutnya, interaction, adanya interaksi secara tatap muka pada mahasiswa untuk membahas mata pelajaran. Selanjutnya, assessment adalah pemberian tugas dan terstruktur, yaitu misalnya kuis, pemberian tugas, mereview jurnal, mereview sebuah artikel, juga tugas proyek yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pengajaran secara efektif. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan buku pengajaran, jurnal penelitian, jurnal pengabdian masyarakat, dan juga jurnal yang berbasis nasional maupun internasional. Kegunaan jurnal tersebut untuk mendukung ilmu pengetahuan terkait materi yang saya bawakan. Itulah model pembelajaran yang akan saya sampaikan. Sistem pembelajaran yang saya terapkan adalah di kelas CLR, yaitu Student Center Learning, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, juga kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, dan mengembangkan kemandirian dalam mencapai dan menemukan pengetahuan. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan yaitu adanya diskusi kelompok, presentasi di dalam kelas, mereview jurnal, kemudian adanya bedah kasus, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek. Selanjutnya, saya juga akan menggunakan platform Spada sebagai pendukung pembelajaran maupun perkuliahan, di mana mahasiswa dapat mengisi presensi, mengerjakan kuis, juga membaca materi secara mandiri. Penilaian yang saya lakukan yaitu secara transparansi dan bersifat objektif. Hal itu merupakan bagian dari asesmen saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pendidikan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk mata kuliah PAUD, yaitu berjudul dengan peran orang tua guru bagi perkembangan anak PAUD. Sebelumnya, apakah sudah absen di Spada? Sudah. Sudah mengerjakan pretest dan postesnya? Sudah. Kita masuk ke materinya ya. Yang pertama adalah pengertian peran guru orang tua bagi perkembangan PAUD. Nah, perkembangan anak usia dini memiliki faktor penting yang harus dimiliki oleh orang tua dalam rangka mengoptimalisasi potensi anak, yaitu pertama adanya kesadaran personal. Kesadaran personal ini memahami perasaan dan pikiran. Bagaimana cara kita masuk ke dalam pemikiran anak-anak? Contohnya yang pertama, apa yang disukai oleh anak-anak? Pada dasarnya yang pertama apa biasanya? Mainan. Kemudian coklat, lalu kartun dan yang lainnya. Itulah bagaimana cara kita memasuki pemikiran anak-anak. Yang kedua, adanya kesehatan emosional. Bagaimana cara dia untuk mengungkapkan
menyebabkan rasa emosi marahnya. Kemudian yang ketiga, sosialisasi, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan lingkungannya. Selanjutnya komunikasi, bagaimana cara dia berbicara, berteman. Kalau anak-anak itu melalui apa? Kalau misalnya dia mau berteman dengan anak yang lainnya, dengan bermain. Iya, dengan bermain. Selanjutnya masuk di kognisi. Kognisi itu berhubungan dengan kognitif, ya. Dan yang terakhir adalah keterampilan motorik. Oke, motorik ada dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Selanjutnya kita masuk di perkembangan PAUD dari berbagai aspek. Yang pertama ada namanya aspek kognitif. Nah, ini berhubungan dengan IQ, yaitu intelijensi. Perkembangan kognitif itu memenuhi beberapa teori menurut si Piaget. Yang pertama ada namanya teori sensorimotor, yaitu 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya ada tahap praoperasional, yaitu usia 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga ada tahap konkret, yaitu usia 7 hingga 11 tahun. Selanjutnya ada tahap formal operasional, yaitu 11 hingga 15 tahun. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu 0 sampai 2 tahun. Kemampuan anak terbatas, hanya ada gerakan refleks. Artinya, adanya gerakan yang tidak terduga. Jadi tanpa disadari dan tanpa direncanakan. Tiba-tiba dia lari, tiba-tiba dia jatuh, tiba-tiba dia mukul. Itu disebut gerakan refleks yang terjadi pada 0 hingga 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional 2 hingga 7 tahun. Masa ini menerima rangsangan secara terbatas. Artinya, dari segi pemikiran masih statis, belum dapat berpikir secara abstrak. Berpikir statis itu artinya yaitu berpikir dari segala sisi yang dia inginkan, atau dia berpikir melalui menirukan orang lain. Yang ketiga, tahap konkret. Ini yang berhubungan dengan mampu menyelesaikan tugas penggabungan. Misalnya kita suruh Andi ambil sampah itu kemudian buang ke dalam tong sampah. Nah, itu perintah bagian dari menggabungkan atau tugas yang menggabungkan. Yang keempat, tahap formal operasional. Ini 11 hingga 15 tahun. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi dan mampu berpikir abstrak. Karena masa usia 11 hingga 15 tahun itu sudah masa mengarah ke masa anak-anak akhir mau menuju masa remaja. Masuk kita ke aspek perkembangan fisik, yaitu perkembangan motorik. Nah, itu ada dua yang tadi saya katakan, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Yang ketiga, aspek bahasa. Menurut penelitian menyatakan bahwa pengembangan fungsi otak lebih cepat dan luas sepanjang tahun dari lingkungannya. Jadi lingkungan yang tidak cocok sangat merugikan perkembangan anak. Jadi dari segi perkembangan bahasa itu diliputi oleh salah satunya adalah bahasa ibu. Kalau misalnya ibunya itu pelit atau tidak suka menjelaskan sesuatu hal pada anaknya dan selalu memberikan gadget sama dia, jangan heran kalau nanti anaknya bisa mengalami speech delay atau keterlambatan dalam hal berbicara. Masuk di aspek perkembangan sosio-emosional. Kenapa sosio itu selalu digabungkan dengan emosional? Karena lingkungan itu sangat menentukan bagaimana kondisi psikologis si anak. Dari lingkungan juga bisa menentukan yang namanya ada aturan. Dari lingkungan juga bisa yang kita lihat pola asuh. Makanya sosio itu sering digabungkan oleh emosional. Masa TK merupakan masa kanak-kanak awal. Pola perilaku sosial yang terlihat yaitu seperti yang diungkapkan Harlock, adanya kerjasama, persaingan, kemurahan hati. Nah, semua ini bisa didapatkan dari pola yang namanya pola
pola permainan. Itu tadi. Masuk kita ke tahap-tahap tentang perkembangan sosial anak. Yang pertama ada namanya basic trust dan mistrust. Percaya versus curiga. 0 sampai 2 tahun dalam merespon anak mendapat pengalaman yang menyenangkan, akan tumbuh rasa percaya diri. Bagaimana? Yang pertama contoh, misalnya Anda belajar naik sepeda, itu menumbuhkan rasa percaya diri Anda. Yang kedua, curiga adalah pengalaman yang kurang menyenangkan. Ayo masuk, kalau nggak masuk nanti takut sama polisi. Nah, itu adalah bagian dari kecurigaan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Makanya timbullah dari rasa curiga. Yang kedua, otonomi versus self, yaitu mandiri versus keraguan. Usia 2 hingga 3 tahun, anak sudah mampu menguasai kegiatan yang meregang atau melepaskan otot. Contohnya lari, kemudian jalan, lompat-lompat, itu namanya meluruskan otot-otot. Lalu sebaliknya, lingkungan tidak memberikan kepercayaan atau terlalu banyak bertindak, ragu. Ragu ini adalah bagian dari ketika dia lari, gerakan refleks, kemudian timbul rasa ragu. Karena kalau dia lari, dia akan dimarahi. Nah, itulah disebut dengan rasa turunnya dari rasa ragu. Itu disebut otonomi versus self, yaitu mandiri versus ragu. Ketika dia mandiri untuk dia lari, ketika dia mau lari lagi, dia tidak akan mau karena dia tahu kalau dia lari dia akan dimarahi. Makanya dia ragu. Yang ketiga, masuk inisiatif versus guilt, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. 4 sampai 5 tahun pada masa ini menunjukkan adanya ikatan dengan orang tua, yaitu anak dapat bergerak bebas, juga interaksinya dengan lingkungannya. Dia terserahnya mau berteman dengan siapa. Kondisi dengan lepas orang tua menimbulkan rasa inisiatif. Contoh, kalau ada sampah dibuang ke dalam tong sampah. Sebaliknya dapat menimbulkan rasa bersalah. Jadi ketika ada sampah, kebiasaan pola asuh di rumah membuang sampah, ketika dia mengabaikannya akan terjadi rasa bersalah. Itu disebut inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, percaya diri dan rendah diri. Percaya diri, contoh, kita pada saat usia 6 hingga masa pubertas, kita selalu bilang seperti ini di waktu kecil. Papa, aku udah bisa ini. Mama, aku udah bisa ini. Itu bagian dari kepercayaan diri atau menunjukkan rasa kepercayaan diri kita. Oke? Nah, itu akan timbul dari respon orang tua. Kalau respon orang tua memuji, maka kepercayaan diri anak akan meningkat. Tapi kalau respon orang tua contohnya mengabaikan, akan timbullah rasa rendah diri. Karena dia merasa dia percuma melakukan hal seperti itu, karena dia tidak diperhatikan. Lalu, peran perkembangan anak usia dini pada orang terdekat, berarti di luar dari orang tua. Yang pertama, menurut Simonanda dijelaskan bahwasannya peran orang tua di lingkungan keluarga mengembangkan potensi anak. Jadi sekolah pertama anak itu bukan adalah TK, tetapi di rumah, ya. Yang kedua, adanya faktor genetis dan pola asuh yang mempengaruhi kebiasaan anak. Ya, faktor genetis, contohnya, faktor genetis itu kepribadian itu sangat erat dengan misalnya anak perempuan. Itu garis yang mempengaruhi kepribadiannya adalah dari ayahnya. Oke? Pola asuh orang tua, ketika pola asuhnya dia mengandalkan misalnya di dalam lingkungan rumah itu pola asuhnya adalah otoriter. Berarti sifat dari anak otoriter kemungkinan besar yang pertama apa? Keras. Yang kedua kasar. Yang ketiga tidak bisa menerima kritik. Yang keempat bisa jadi dia tidak suka yang
Jadi faktor genetis dan pola asuh sangat mempengaruhi kebiasaan anak. Contoh, berbeda pola asuh otoriter dengan pola asuh demokratis ketika menyelesaikan masalah. Kalau yang pola asuh demokratis menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik, diajak bicara. Tapi kalau yang pola asuh otoriter, apa yang biasa dilakukan orang Medan? Senggol bacok. Itulah adalah perbedaan pola asuh otoriter dengan demokratis. Yang kedua, aturan perilaku. Aturan, orang tua sebaiknya tidak banyak menentukan aturan perilaku dalam keluarga. Semakin banyak aturan, maka anak akan menjadi semakin tidak bebas dalam hal berekspresi atau memilih apa yang dia inginkan. Yang ketiga, sikap orang tua yang humoris. Nah, sikap orang tua yang selalu yang mukanya ketat, kemudian yang pola asuh otoriter itu sangat mempengaruhi bagi perkembangan anak atau peran orang tua. Pengakuan dan penguatan pada anak usia dini. Pengakuan ini bagian dari respon orang tua yang tadi masuk kategori faktor pola asuh orang tua. Lalu gaya hidup orang tua, lifestyle. Pada cukup banyak keluarga, anak yang mempunyai minat yang sama seperti orang tuanya. Contohnya gaya hidupnya, setiap ada uang selalu pergi makan di luar. Jadi dia tidak suka yang namanya menabung, karena lifestyle orang tuanya kalau ada uang selalu harus dibelanjakan. Nah, itu mempengaruhi kebiasaan si anak nanti kelak. Jadi dia berpendapat atau bermindset, kalau aku punya uang harus menghabiskan. Trauma. Anak yang lebih banyak mengalami trauma mempunyai kemampuan belajar dan pengalaman yang dilalui. Rasa trauma itu bisa timbul seperti dua mata pisau. Jadi satu bisa mengarah ke arah kebaikan dan satu mengarah ke keburukan. Tergantung manusia itu dalam menyikapinya seperti apa. Peran guru dalam perkembangan anak usia dini. Sekolah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak di sekolah. Kemudian rasa kurang lebih 3-4 jam anak-anak berada di sekolah. Mereka di sekolah bukan hanya hadir secara fisik, melainkan mengikuti berbagai yang telah dirancang dan diprogram sedemikian rupa. Jadi maksudnya dikatakan di sini adalah kita dibentuk bukan hanya berdasarkan pola asuh, tapi juga kita dibentuk karena lingkungan kita. Salah satunya adalah sekolah. Makanya perkembangan anak PAUD itu bukan hanya berdasarkan dari pola asuh orang tuanya, tetapi juga berhubungan dengan sekolah maupun lingkungan juga gurunya. Oke, ya selesai sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ya. Kalau menurut Ibu, kenapa pemahaman tentang perkembangan anak di usia dini itu penting bagi orang tua? Menurut saya, mengapa? Perkembangan anak di usia dini itu sangat penting untuk orang tua. Oke, terima kasih Sandra. Ya, mengapa penting perkembangan anak usia dini bagi orang tua? Sangat penting karena masa anak-anak itu menentukan masa depan, tetapi tidak menjamin. Ya, dilihat dari siklusnya atau dilihat dari fenomenanya. Kebanyakan kita yang saat ini membentuk yang saat ini akan menjadi nanti kita yang sekarang seperti apa. Contoh, kalau seorang anak yang selalu refleks atau agresivitas, sikit-sikit marah, lempar barang, sikit-sikit marah, tunjang temannya, itu akan membentuk seseorang yang jadi agresif atau kasar. Makanya perlu yang namanya pendampingan pada saat anak itu tumbuh kembang. Jadi dia pengkopian ada namanya. Ada pengkopian dari segi perilaku, ada pengkopian dari segi bahasa. Oke, ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Ibu, sebelumnya nama saya Sinta. Saya mau nanya terkait materi yang sosio-emosional. Kalau boleh tahu kenapa sih Bu lingkungan sosial kita tuh sangat mempengaruhi emosional si anak? Ya, terima kasih. Kenapa lingkungan itu sangat mempengaruhi sosial dan emosi anak? Seperti yang pertanyaan dari si Surya tadi.
tumbuh kembang anak tidak hanya dipengaruhi oleh pola asuh dan genetika, tetapi juga yang namanya lingkungan. Anak itu bisa yang dilakukan ada dua, yaitu peniruan. Dari peniruan itu ada dua, satu dari segi kognitif, yang kedua dari segi bahasa. Nah, apa yang dilihatnya itu bisa jadi pengalaman atau cerita sama dia, dan itu akan menimbulkan rasa inisiatif ketika dia menyelesaikan masalah. Oh, ini jawabannya, tanpa adanya bimbingan. Makanya dikatakan sosio-emosional itu sangat mempengaruhi dari segi lingkungan. Oke, ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Menurut saya jadi kesimpulan dari penjelasan ibu itu, perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni pola asuh orang tua dan faktor genetika. Oke, ya, terima kasih. Ya, sampai di sini dulu mata kuliah PAUD kita. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Lain waktu kita akan berjumpa lagi. Selamat malam semuanya. Demikianlah deskripsi singkat juga cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah pendidikan anak usia dini. Semoga dapat memberikan gambaran pada kinerja pengajaran yang saya lakukan dengan program studi Psikologi Universitas Prima Indonesia. Saya turut mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia sertifikasi dosen serta Direktorat Sumber Daya, kemudian Direktorat Industri Pendidikan Tingkat Riset dan Teknologi Kemdikbudristek. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Universitas Prima Indonesia, juga pada Fakultas Psikologi dan teman dosen sejawat, kemudian pada seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Prima Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf atas kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya. Juga salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.